salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ari Yustianingsih selaku mentor. Yang saya hormati Saudari Ria Wahyu Novita selaku peserta seminar, dan saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, saya Tri Yuliani selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua seminar hasil laporan oleh Ria Wahyu Novita, yang ketiga seksi tanya jawab, yang keempat masukan dan arahan dari mentor, dan yang kelima yaitu penutup. Kita masuk sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki acara yang kedua, kami persilahkan Saudari Ria Wahyu Novita untuk melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Kepada Saudari Ria, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Terlebih dahulu, perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan nama saya Tria Wahyu Novita AMDKEP. Saya lahir di Ponorogo 1 November 1997. Alamat saya yang sekarang di Dusun Tapang RT 3 RW 3 Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Kerja saya untuk saat ini di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Ini riwayat singkat sekolah saya. SD-nya di SDN 1 Wonoketro, SMP-nya di SMPN 1 Jedes. Untuk SMA-nya di SMK Kesehatan BIM, ambil jurusan perawat kesehatan, dan perguruan tinggi saya di Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan D3 Keperawatan, pada lulus pada tahun 2019. Selanjutnya di laporan hasil ini saya mengambil judul optimalisasi pemberian edukasi cuci hidung yang efektif pada pasien di Poli THT RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Saya ambil judul tersebut dilatar belakangi oleh perawat menjadi salah satu tenaga kesehatan yang dibuka pada seleksi P3K Kota Surakarta tahun 2023 yang ditujukan dalam rangka mewujudkan misi Wali Kota Surakarta tahun 2001-2026 untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, menyebutkan bahwa salah satu uraian tugasnya melakukan kegiatan komunikasi terapeutik pada intervensi klinis. Maka di sini peran perawat mampu memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga pasien. Salah satu contoh pada pasien dengan keluhan hidung tersumbat sering diberikan edukasi untuk cuci hidung. Cuci hidung itu sendiri merupakan metode sederhana yang dapat dilakukan untuk membersihkan rongga hidung dengan cara membantu mengeluarkan partikel yang memicu inflamasi. Berdasarkan isu atau kasus yang sering terjadi di Poli THT dengan keluhan pasien hidung tersumbat yang disebabkan alergen, non-alergen, pasien akan disarankan untuk mencuci hidung agar bakteri atau virus di dalam rongga hidung dapat tersapu bersih oleh cairan salin saat mencuci hidung. Pada isu tersebut, perawat sebagai tenaga kesehatan mampu berperan memberikan edukasi yang lebih optimal kepada pasien di Poli THT RSUD Bung Karno, Kota Surakarta, sehingga pasien akan merasakan efek yang lebih dirasakan dari sebelumnya. Maksud
yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Selanjutnya adalah nilai dan etika pemerintah. Berikut adalah visi misi Kota Surakarta. Visinya rencana pembangunan jangka panjang Kota Surakarta adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk visi jangka menengah periode 2001-2026 yakni mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Selanjutnya adalah misi Kota Surakarta 2021-2025. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan, kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah manajemen P3K. Manajemen P3K perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan pelindungan. Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi kriteria dan jabatan P3K, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, hak dan kewajiban, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk penilaian kinerja ada evaluasi kinerja pegawai yang terdiri dari dua, yaitu evaluasi kinerja periodik pegawai dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Untuk pelaporan kinerja disampaikan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai, yaitu SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai. Untuk disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan sesuai dengan peraturan menteri. Berikut adalah nilai dan etika organisasi. Ini adalah visi misi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Untuk visinya adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya, yang pertama adalah memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Berikut visi dan misi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk visinya menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Untuk misinya yang pertama adalah meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Selanjutnya adalah rencana dan hasil kerja P3K. Rencana dan hasil kerja P3K di unit kerja RSUD Bung Karno, saya sebagai jabatan saya adalah perawat terampil. Yang pertama, identifikasi isu. Identifikasi isu yang pertama adalah kurangnya ketepatan pasien dalam melakukan kembali praktek cuci hidung saat di rumah sakit. Kondisi yang saat ini ditemukan adalah
kondisi yang diharapkan pasien mampu melakukan praktek ulang cuci hidung yang efektif saat dilakukan di rumah. Untuk isu yang kedua adalah kurangnya kepatuhan minum OAT pada pasien TB di Poli DOTS RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Hasil yang ditemukan saat ini adalah kurang optimalnya petugas dalam memberikan pengetahuan tentang kepatuhan minum OAT pada pasien TB. Yang diharapkan semua pasien TB patuh sesuai jadwal minum obat OAT. Isu yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap persiapan pemeriksaan EEG di Polisaraf RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Yang terjadi pada saat ini adalah kurangnya pemahaman pasien dan keluarga dalam menerima informasi dari petugas. Hasil yang diharapkan, petugas mampu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada pasien dan keluarga. Data dukung dari isu di atas adalah yang pertama, kurangnya ketepatan pasien dalam melakukan kembali praktek cuci hidung saat di rumah. Hasil evaluasi pada pasien saat kontrol itu terdapat keluhan pasien cuci hidung cairan tidak mampu keluar secara maksimal melalui hidung berlawanan. Yang kedua, pada saat melakukan di rumah cairan sering tertelan. Yang ketiga, masih banyak lendir yang menempel pada hidung. Untuk isu yang kedua, kurangnya kepatuhan minum OAT pada pasien TB di Polidots RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Masih ditemukan pasien putus obat atau minum tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari awal. Dan isu yang tiga, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap persiapan pemeriksaan EEG di Polisaraf RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Belum adanya pamflet atau leaflet tentang pemeriksaan EEG. Identifikasi isu dengan metode USG. Yang pertama, kurangnya ketepatan pasien dalam melakukan kembali praktek cuci hidung saat di rumah. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan GOR-nya 4, jumlahnya 14. Isu yang kedua, kurangnya kepatuhan minum OAT pada pasien TB di Polidots RSUD Bung Karno, Kota Surakarta untuk urgensinya 4, seriousness-nya 5, GOR-nya 4, jumlahnya 13. Dan isu yang ketiga, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap persiapan pemeriksaan EEG di Polisaraf RSUD Bung Karno. Untuk urgensinya adalah 4, seriousness-nya adalah 4, dan growth-nya adalah 3. Jadi rankingnya yang pertama adalah kurangnya ketepatan pasien dalam melakukan kembali praktek cuci hidung saat di rumah. Berdasarkan urutan prioritas masalah, maka prioritas isu yang harus diselesaikan adalah kurangnya ketepatan pasien dalam melakukan kembali praktek cuci hidung saat di rumah. Identifikasinya sama ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu hasilnya untuk evaluasi pemeriksaan pasien dengan keluhan hidung tersumbat setelah dilakukan edukasi cuci hidung di rumah belum tepat, dan yang kedua, belum adanya media edukasi tentang cuci hidung di Poli THT. Isu yang saya angkat, kurangnya ketepatan pasien dalam melakukan praktek ulang cuci hidung saat di rumah. Gagasan yang saya angkat dan menjadi judul saya adalah optimalisasi pemberian edukasi cuci hidung yang efektif pada pasien dengan keluhan hidung tersumbat di Poli THT RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Kondisi yang diharapkan, pasien mampu melakukan praktek ulang cuci hidung yang efektif saat dilakukan di rumah. Untuk rencana hasil kerja P3K, yang pertama adalah merencanakan atau merancang aktualisasi, yaitu membuat media edukasi berupa pamflet atau leaflet tahapan cuci hidung. Untuk yang pertama, tahapan kegiatannya adalah membuat desain. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang ketiga adalah mencetak media edukasi yang telah disetujui. Untuk hasilnya, leaflet layak untuk disebarluaskan sebagai media edukasi. Desain media edukasi siap dikonsultasikan, mendapatkan saran, leaflet telah dicetak dan layak untuk digunakan. Yang kedua, melakukan aktualisasi atau melaksanakan edukasi tentang tahapan cuci hidung. Memberikan edukasi pada pasien tentang tahapan cuci hidung yang bisa dilakukan di rumah menggunakan media leaflet. Untuk hasilnya, yaitu meningkatkan pemahaman dan
2 dan 3 aktualisasi tadi sesuai dengan visi dan misi RSUD Bung Karno, yaitu meningkatnya keterampilan petugas sehingga mampu meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan, kontribusi mendukung visi RSBK, yaitu RSUD Bung Karno menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat perjuangan Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras tahun 2024. Kegiatan ini juga berkontribusi pada misi yang pertama, yaitu meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Serta kontribusi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Untuk rencana kerja menengah pada tahun 2024, saya menemukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahannya. Dan yang ketiga, membuat media edukasi berupa pamflet atau leaflet tentang tahapan cuci hidung. Hasilnya adalah leaflet siap dan layak untuk disebarluaskan sebagai media edukasi. Pada tahun rencana 2025 adalah melaksanakan pemberian informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga saat periksa menggunakan pamflet atau leaflet yang sudah tersedia. Untuk hasilnya adalah meningkatnya pemahaman dan ketepatan cuci hidung untuk menurunkan keluhan pasien terhadap hidung tersumbat. Untuk rencana tahun 2026 adalah melaksanakan pemberian edukasi kepada pasien dengan meningkatkan penggunaan media, mungkin melalui video yang lebih mudah diturunkan oleh pasien, dan hasilnya adalah terlaksananya pemberian edukasi dengan media video yang lebih mudah diturunkan. Untuk rencana tahun 2027 adalah melakukan evaluasi pelaksanaan edukasi dan pembuatan media yang telah digunakan. Untuk hasilnya, perkembangan dari keluhan pasien sebelum diberikan edukasi dan setelah diberikan edukasi dengan media lebih mudah diakses, jauh lebih baik. Tersedianya pamflet atau leaflet di ruang THT RSBK untuk mempermudah edukasi. Kesimpulan dan saran dalam orientasi pegawai baru ini dapat menjadi sarana ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Untuk saran peserta orientasi mengenal tugas pokok dan fungsi sebagai P3K, mengenal nilai dan etik instansi pemerintah, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang berakhlak. Untuk unit kerja, memiliki sumber daya manusia P3K yang lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan asuhan keperawatan. Dan untuk pasien sendiri, meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat atau pasien dan meningkatkan perkembangan yang lebih baik, terutama tentang cuci hidung di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Ini adalah lampiran leaflet yang saya buat, dan ini adalah dokumentasi pemberian edukasi kepada pasien, dan ini adalah dokumentasi saat konsultasi kepada mentor. Terima kasih, itu laporan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Mas Toib, silakan. Terima kasih Bu Mbak Tria. Saya ingin bertanya, apa kendala dalam mengimplementasikan inovasi yang sudah dijalankan? Terima kasih. Kepada Saudari Tria, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya, Mas Toib. Jadi kendala selama saya membuat ini tuh adalah mengimplementasikan ya, pada saat mengimplementasikannya
ada NaCl-nya, terus itu benar-benar tidak dilakukan tapi hanya melalui gambar saja. Terus yang kedua, saya edukasikan kepada pasien yang sudah pernah pertama diedukasi melalui lisan saja tanpa media, terus saya edukasi kembali dengan media, itu pasiennya lebih puas dengan media karena bisa dibawa di rumah dan bisa diaplikasikan di rumah. Mungkin kendalanya itu ya, bagi yang pertama kali itu kayak tetap kok piye ya mbak gitu, karena belum nggak praktek langsung pada saat saya mengimplementasikan hanya melalui gambar. Begitu. Terima kasih kepada Saudari Tria atas paparannya, dan acara yang selanjutnya yaitu masukan dan arahan dari Bu Ari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini ya. Dan saya ucapkan selamat kepada Mbak Tria. Alhamdulillah sudah dapat melewati orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ini dengan lancar, dari mulai pretest sampai dengan sekarang ya, sampai pada tahap mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan apa yang didapatkan selama mengikuti orientasi ini, walaupun hanya secara daring, tapi dapat memberikan motivasi kepada kita semuanya, khususnya peserta P3K, dalam mengimplementasikan di instansinya masing-masing sehingga dapat mewujudkan visi misi dari pemerintah Kota Surakarta maupun dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno ini sendiri, dan menjadi acuan kita untuk melakukan pelayanan secara berakhlak ya. Baik, salah satunya adalah secara kolaboratif, tentunya dalam memberikan pelayanan dapat menjadi bekerja secara tim sehingga lebih mudah untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Terima kasih Mbak Tria yang sudah membuat inovasi, yaitu terkait optimalisasi pemberian edukasi cuci hidung yang efektif pada pasien di Poli-THT RSUD Bung Karno. Untuk pemberian edukasi terkait cuci hidung sendiri, memang kami menyadari di poliklinik ini belum ada media yang memfasilitasi, sehingga hanya secara lisan aja biasanya seperti itu ya. Sehingga pada saat Mbak Tria mengikuti orientasi ini, melihat bahwa sangat penting sekali untuk adanya suatu media dalam memberikan edukasi kepada pasien agar pasien lebih mudah dalam menerima, sehingga dibuatlah leaflet ini. Nah, itu kami sangat mendukung sekali. Semoga apa yang sudah dibuat bisa dilaksanakan, bisa menjadi sarana ataupun fasilitas dalam memberikan edukasi kepada pasien, sehingga pasien lebih mudah. Karena saya membayangkan sendiri aja, mungkin saya juga nggak bisa kalau tidak dibantu, difasilitasi atau mungkin latihan dengan petugas yang lebih profesional ya. Dan juga tadi sudah disampaikan, kedepannya juga ada gagasan atau rencana barangkali bisa membuat video terkait ini, nggak cuma leaflet. Nah, itu kami sangat mendukung sekali, karena kebetulan di Poliklinik RSUD Bung Karno ada tim yang namanya tim Sigesitpol, jadi siap mempromosikan poliklinik. Nah, itu nanti Mbak Tria bisa berkolaborasi dengan tim itu, bisa membuat video-video terkait edukasi yang sudah dibuat dalam bentuk leaflet tadi, sehingga akan lebih mudah lagi disampaikan dan juga mungkin diterima oleh masyarakat. Dan tentunya informasi tersebut tidak hanya untuk pasien yang datang ke Poli RSBK. Kalau
sudah upload di media sosial, mungkin berkolaborasi dengan tim Humas RSBK, maka informasi tersebut akan lebih banyak jangkauannya lagi dan tentunya lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk harapan kami, selain dapat menerapkan nilai dan etika yang sudah didapat ini, juga panjenengan nanti bisa membantu meningkatkan pelayanan di poliklinik ini sehingga pasien-pasien dapat terlayani dengan baik, pasien puas, meningkatkan kualitas kita sehingga kedepannya RSBK bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berobat maupun berkunjung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk saudari Mia yang telah menyelesaikan untuk seminar pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita baca basmalah bersama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.